Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kelas 6A dan 6B ya. Yang pagi hari ini mengikuti Zoom ya, ini adalah pertemuan perdana, pertemuan pertama kita ya. Minta tolong ketika Pak Rahmat bicara semuanya yuk mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan, tombol mute di layar itu diklik, dipencet sampai ada tanda silang garis piring merah. Amelia belum dimatikan mic-nya. Ya. Fauzi belum dimatikan mic-nya, ya dimatikan dulu. Ya. Nanti ketika kamu Pak Rahmat panggil ya, kamu silakan untuk menyalakan kembali mic-nya, atau nanti ketika Pak Rahmat beri kesempatan bertanya, kok kamu pengen bertanya, silahkan kamu bisa matikan, bisa kamu pencet lagi mikrofonnya untuk bertanya. Pak, saya mau bertanya, silahkan ya, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa ya? Mantuk-mantuk aja enggak apa-apa kalau paham ya, biar maksudnya biar suaranya enggak saut-sautan nanti gitu ya. Sebelum dimulai pembelajaran, Pak Rahmat akan menyampaikan dulu untuk peraturan ya, peraturan dalam mengikuti pembelajaran Zoom. Ya, seperti hari ini Pak Rahmat senang ya, anak-anak semua mengikuti Zoom dengan menggunakan seragam sekolah. Ya, walaupun di rumah Pak Rahmat harap kamu pakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Ya, kalau ini kan kebetulan hari Senin ya. Kenapa Pak? Lah kemarin bilangnya hari Selasa sama hari Kamis. Kenapa hari Senin ini Pak? Karena hari Selasa besok adalah Idul Adha. Jadi Pak Rahmat masukkan hari Senin. Minggu depan ya kembali normal. Hari Selasa dan hari Kamis. Itu ya. Jadi peraturan yang pertama adalah tadi menggunakan seragam ketika mengikuti Zoom. Ya. Pak, seragamku ndak muat ya. Wis Rahmat. Mending pakainya yang sopan. Ya. Ojo kaosan cekak, katokan cekak, ketok koncomu saru. Ya, sudah kelas 6 toh kamu sudah besar. Oke? Ya. Yang kedua yaitu ya Pak Rahmat minta nanti misalnya ketika Pak Rahmat menerangkan tadi ya, semua mikrofonnya dimatikan sampai nanti Pak Rahmat mengizinkan kamu untuk bertanya. Pak, saya mau bertanya. Kemudian jangan ada yang ketiga ya, jangan ada yang mengganggu misalnya apa? Mencoret-coret layar. Bisa kamu mencoret-coret layar, cuman minta tolong jangan seperti itu, jangan dilakukan ya. Nanti kalau misalnya ada yang mengganggu seperti itu, tak keluarkan. Pak Rahmat bisa mengeluarkan ya dari sini. Ya, misalnya kalau mengganggu ketenangan ya, mencoret-coret misalnya dari layar HP-mu, kamu bisa mencoret-coret di sini. Tapi kalau seperti itu nanti Pak Rahmat keluarkan ya. Karena mengganggu. Kalau tidak mau mengikuti lewat Zoom, ya silahkan mengikuti lewat YouTube saja. Ya, seperti itu Pak Rahmat minta tolong ya. Peraturan tersebut tolong ditepati. Oke. Zoom dimulai 10 menit. Ya, pembelajaran dimulai 10 menit sesuai jadwal yang ditetapkan. Kalau tadi Pak Rahmat bilang masuknya jam 9.30, berarti jam 9.40 pembelajaran sudah akan dimulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini sinyalnya jelek Pak. Keluar-keluar ya. Terus Pak. Sinyalnya jelek. Enggak, Pak? Ya. Misalnya ini ada yang bertanya ya. Pak, sinyalnya jelek. Tadi ya Pak Rahmat bilang kalau misalnya kok terputus sinyalnya jelek atau apa, silakan nanti bisa buka lagi lewat YouTube. Ya, YouTube bisa sore ataupun malam hari. Nanti kamu bisa buka lewat YouTube. Seperti itu ya Mas. Sekarang mikrofonnya dimatikan dulu Mas. Mas Aditya ya. Ya, mikrofonnya Satria, dimatikan Pak. dulu. Satria. Oke ya.
Itu ya anak-anakku semua untuk peraturannya. Kemudian tentang buku, Pak, buku apa saja yang perlu disiapkan? Bukunya hanya 2 ya. Yang pertama adalah buku catatan tema ya, dan juga buku tugas. Buku catatan tema Pak Rahmat minta tolong bukunya buku batik, tahu? Ya, buku batik, tidak usah yang besar, yang biasa aja, tapi yang tebel, yang isinya banyak. Jadi bukunya tidak usah yang gede banget, tidak usah, yang biasa saja, cuman yang tebel. Isi berapa itu 200 atau 300 lembar. Ya. Itu untuk catatannya. Untuk buku tugasnya silakan buku biasa, tidak apa-apa. Ya, karena nanti kamu kelas 6 mungkin akan banyak mencatatnya daripada tugasnya. Ya, akan banyak mencatatnya. Mau tanya buku yang kandel apanya, Pak? Yang besar, Pak? Halo? Untuk buku batik, Pak. Buku batik ya. Bukunya enggak usah besar tapi yang tebal, Pak. Yang banyak lembarannya yang banyak. Oh, enggak yang besar ya, Pak ya? Enggak usah yang besar, Pak. Bawahnya nanti repot. Yang kecil aja. Cuman yang isinya banyak, isinya tebal. Iya. Yang 200 atau 300 lembar itu, Pak. Oh, ya. Kemudian ada buku matematika ya, catatan dan tugas juga sama ya. Kemudian ada bahasa Jawa buku biasa aja ya, enggak usah buku batik itu enggak usah. Sama catatan dan buku tugas. Kemudian PAI juga sama. Untuk PJOK cukup buku tugas saja. Itu ya untuk buku-bukunya. Ya, yang perlu kamu siapkan dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum Pak Rahmat mulai masuk ke materi. Tidak ada? Ya. Untuk pembelajaran Zoom ya hanya bisa dilaksanakan selama 45 menit ya. Ini sudah terpotong. Ini sudah jam 9.48 berarti sudah terpotong 18 menit ya. Sudah terpotong 18 menit. Nanti sisanya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Oke. Nanti. Anak-anak semua bisa melihat di layar HP. Ada PowerPoint. Apakah bisa melihat semuanya anak-anak? Di layar HP anak-anak semua. Boleh dijawab yuk salah satu menjawab. Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke, makasih. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, dah cukup. Bisa, Pak. Oke, siap. Pak Rahmat mendengar semuanya. Kita masuk ke materi ya anak-anak semuanya ya. Kita masuk ke tema 1. Ya. Bentar, tak matikan dulu mic-nya, ada yang masih menyala. Kita masuk ke tema 1. Ya. Tema 1 berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Oke, jadi pada tema 1 ini kita akan belajar tentang yang namanya makhluk hidup. Ya, khususnya yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhan. Pada tema 1 ini dibagi menjadi 3 subtema, yaitu ada tentang tumbuhan sahabatku, ya tema 1. Subtema 2 ada hewan sahabatku, dan subtema 3 ada tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, seperti yang Pak Rahmat bilang tadi, tentang hewan dan tumbuhan. Subtema 1 ya, kita akan belajar tentang tumbuhan. Oke, ya. Kita di sini akan belajar tentang apa? Tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Bagaimana toh yang namanya hewan, bagaimana toh tumbuhan itu bisa berkembang biak. Ya, bisa semakin banyak jumlahnya. Ya, ini ada gambar hewan ya dan tempat tinggalnya.
Yang pertama kita akan belajar dulu tentang yang namanya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu apa toh? Upaya atau usaha makhluk hidup. Ya, perkembangbiakan dulu ya. Perkembangbiakan usaha atau upaya makhluk hidup dalam melestarikan hidupnya atau melestarikan keturunannya. Nah, itulah tujuan yang namanya makhluk hidup untuk berkembang biak. Oke, itu adalah pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif, ya. Yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, ingat ini akan sangat penting ya. Besok di mid semester dan di ulangan akan keluar. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Apa toh yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilaksanakan atau dilakukan secara kawin atau sering disebut secara penyerbukan. Ya, nanti dulu, maksudnya bagaimana Pak? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini nanti Pak Rahmat beritahu dulu ya. Ini nanti kamu harus mencatat dulu ya. Kamu bisa screenshot ya. Kalau misal apa yang Pak Rahmat suruh, yang Pak Rahmat bilang ini penting itu kamu screenshot ya. Cara screenshot gampang. Volume atas, tombol volume atas ini HP, volume bawah dan kunci dipencet bersamaan. Nah, itu nanti akan screenshot sendiri. Ya, ini penting. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami itu apa maksudnya? Yang namanya alami berarti terjadi dengan sendirinya. Kalau yang buatan berarti terjadi dengan bantuan manusia. Nah, ada campur tangan manusia kalau perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini mulai ada yang mencoret-coret. Minta tolong jangan ada yang mencoret-coret. Peringatan ya, peringatan pertama. Pak Rahmat bisa melihat namamu di sini loh ya. Mencoret-coret. Ya. Kita belajar lagi tentang perkembangbiakan generatif ya. Generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Yang perlu diketahui pada perkembangbiakan generatif yaitu ada atau alat perkembangbiakannya pada tumbuhan tersebut adalah bunga. Bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang namanya alat kelamin jantan atau kalau pada bunga disebut dengan benang sari. Ya. Ada juga alat kelamin betina yang disebutnya putik. Ingat, benang sari itu alat kelamin jantan, putik itu alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Lanjut. Nah, ini yang penting. Tadi kita tahu bahwa apa? Perkembangbiakan generatif ya, atau secara kawin pada tumbuhan itu terjadi pada bunga. Nah, kita harus tahu dulu bagian-bagian bunga ya. Ini ada di buku temamu 1 ya, buku tema 1 bagian-bagian bunga. Ya, kamu bisa lihat di sini. Ada yang namanya tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga dan seterusnya. Langsung Pak Rahmat tampilkan gambarnya. Lah, seperti ini. Bisa kamu lihat ya, kamu screenshot ini, cekrek. Nah, ini penting. Bagian-bagian bunga. Bagian yang paling indah pada bunga yang berwarna-warni itu namanya mahkota bunga. Ya. Kemudian yang panjang ini ya, yang namanya benang sari. Nah, serbuk sari letaknya di atas ini, di kepala sari.
Tadi kan ada serbuk sari toh. Serbuk sari letaknya di sini, di kepala sari. Nah, kemudian ada sel kelamin betina. Tadi namanya apa? Putik. Ya, sel kelamin betina namanya putik. Lah ini yang ada di tengah-tengah posisi ini namanya putik. Ya, yang ujungnya ini namanya kepala putik. Ya. Dan seterusnya bisa kamu lihat di sini. Bagian-bagian bunga. Gak cepet ya, waktunya tinggal 10 menit. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin ya terjadi dengan yang namanya proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ya, serbuk sari tadi ya, tempatnya di sini di ujung benang sari ini jatuh di kepala putik. Nah, kepala putik di sini. Ya. Serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik menuju ke bakal buah atau bakal biji. Mana atau bakal biji? Ini ya, yang ada di pangkal ini, yang di tengah-tengah sini. Di bawahnya putik. Kemudian bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur ya, sehingga terjadilah pembuahan. Bukan, ini juga disebut dengan proses pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, tumbuh buah dan biji. Kemudian akan muncul yang namanya tumbuhan baru. Ya, kamu kalau makan buah ya, itu adalah hasil dari pembuahan atau hasil dari penyerbukan. Ya, hasil dari penyerbukan yang namanya tumbuhan. Tuh. Nah, masih tentang perkembangbiakan secara generatif, maaf ya, secara kawin ya. Yang namanya penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Yang keempat ada penyerbukan basah. Apa kuwi Pak? Ya, kita akan lihat contoh gambarnya. Ini aja dulu ya. Penyerbukan sendiri yaitu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya, ya, Pak Rahmat langsung tunjukkan gambarnya. Bisa kelihatan di layarmu gambar bunga? Bisa menjawab, dinyalakan mic-nya, boleh? Gambar bunga? Kelihatan ya? Itu ada yang namanya hewan lebah. Kamu lihat yang sini, yang sendiri ini. Ya. Ada yang namanya hewan lebah. Hewan lebah menghinggap atau hinggap ke yang namanya bunga. Ya. Hewan tersebut atau lebah tersebut akan menyentuh yang namanya benang sari atau kepala sari tadi. Nah, kaki-kakinya tersebut akan menempel yang namanya serbuk sari. Oke. Serbuk sari tersebut nanti akan apa? Akan menempel kepada yang namanya kepala putik. Nah, inilah yang namanya penyerbukan sendiri. Ya, jadi benang sari ya, benang sari dari bunga itu tersebut, serbuk sari dari bunga itu jatuh ke putik bunga itu sendiri. Ya, jatuh di bunga yang sama. Yang berikutnya yaitu ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Ya. Masih dalam satu pohon.
Nah, kamu lihat yang ini. Ya. Kamu lihat lebah yang ini, yang tetangga, yang ada tulisannya tetangga itu. Lebah itu hingga pada bunga yang A, ya. Kemudian pindah ke bunga yang B, yang sampingnya ini. Tapi apa? Ini masih dalam satu tangkai. Masih dalam satu tangkai, hanya bercabang. Beda bunganya. Nah, inilah yang dinamakan penyerbukan tetangga. Ya. Masih satu pohon, tapi beda bunganya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah penyerbukan silang. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih satu jenis. Ya, kamu lihat yang ini yang silang. Ya. Lebah menempel pada satu bunga, kemudian pindah ke bunga yang lain. Dan bunganya ini beda tangkai. Ayo yang mencoret-coret. Sylvia, Almira. Nah, kelihatan namamu ya. Nah, pindah dari satu bunga ke bunga yang lain dan beda tangkai ya. Itu yang dinamakan penyerbukan silang. Tapi apa? Jenisnya masih sama. Misalnya ya sama-sama pohon mangga ya berarti sama-sama pohon mangga, tapi beda apa? Beda pohon. Pohon mangga A dan pohon mangga B. Jenisnya sama-sama pohon mangga. Itu loh. Ini yang dinamakan penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis atau varietasnya. Nah, ini kamu bisa lihat yang paling pojok kanan ini. Nah, lebah menempel ke satu bunga, ya, kemudian menuju ke bunga yang merah. Ya, bunganya beda, jenisnya juga beda. Nah, inilah yang dinamakan penyerbukan bastar. Oke. Dari gambar tersebut kamu juga bisa melihat ya bahwa penyerbukan, bahwa yang namanya tumbuhan, penyerbukan itu tidak bisa dilakukan oleh tumbuhan sendiri. Yang namanya tumbuhan tidak bisa ubah kanan kiri seperti manusia tidak bisa, seperti hewan tidak bisa. Yang namanya penyerbukan itu dibantu oleh yang namanya angin, dipengaruhi oleh angin. Misalnya anginnya kencang, menggerakkan yang namanya bunga, yang menggerakkan namanya daun pada tumbuhan. Kemudian dipengaruhi yang namanya hewan juga. Ketika kesenggol hewan, nah, kemungkinan apa? Serbuk sari bisa jatuh ke putik. Kemudian yang terakhir juga manusia juga bisa. Oke. Ya, waktunya habis. Mungkin sampai situ dulu. Ya. Tinggal 30 detik lagi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan ke grup ya. Waktunya sudah habis soalnya. Pak Rahmat Airi, ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.